Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahri Habibur Rahman dengan NIM 1. Di sini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama itu ringkasan dari chapter 6 yaitu Ethics dalam Social Science Research. Relevansinya dengan Indonesia saat ini sekarang. Dan yang terakhir yaitu apa yang bisa kita lakukan. Baru yang terakhir itu tentang riset atau skripsi saya nanti ke depannya. Oke, yang pertama. Jadi di sini untuk ringkasan ethics dalam social science research ada 7 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu pengenalan. Kenapa sih etika itu penting? Atau bahkan bilang sangat penting dalam dunia digital sekarang. Sekarang kita tahu di era digital, peneliti sekarang itu bisa mengumpulkan data jauh lebih cepat dan lebih efisien dibanding peneliti yang dahulu. Kayak mengumpulkan data itu bisa jutaan orang, uh, menganalisis perilaku manusia bisa real time, dari media sosial, Gmaps, aplikasi, dan lain-lainnya. Namun masalahnya, perkembangan teknologi itu jauh lebih cepat daripada perkembangan hukum. Nah, disinilah muncul masalah. Akibatnya muncul nggak jelas nih atau abu-abu. Mana yang dianggap etis dan mana yang dianggap itu melanggar privasi. Lalu yang kedua yaitu ada 3 examples. Contoh 3 kasus etika digital. Yang pertama yaitu Facebook eksperimen. Jadi pada waktu itu Facebook melakukan percobaan terhadap 700.000 pengguna tanpa persetujuan dari pengguna. Jadi eksperimen ini dilakukan secara diam. Dikasihlah algoritma ke 700.000 itu sebagian konten positif, sebagian dikurangi konten positifnya dan sebagian dikurangi konten negatif. Tujuannya itu untuk melihat apakah emosi itu bisa menular melalui media sosial dan terbukti ternyata emang perilaku manusia atau emosi manusia itu bisa dipengaruhi lewat algoritma yang udah dicoba oleh Facebook. Yang kedua itu Tastes, Ties, and Time. Jadi ada peneliti yang mengambil data mahasiswa dari Facebook lalu menggabungkannya dengan data kampus. Awalnya data itu anonim, jadi nggak tahu itu dari kampus mana. Tetapi coba dicocokkan oleh salah satu peneliti dan berhasil menebak identitasnya. Dan diketahui itu data mahasiswa bukan dari data mahasiswa Harvard. Jadi maksudnya di sini adalah data yang udah di-anonim pun itu tidak selalu selamat atau bahkan karena bisa aja udah di-anonim tapi bisa ditebak begitu. Contoh kasus yang ketiga itu yaitu Encore. Jadi ada peneliti yang membuat sistem untuk mengukur sensor internet di negara tertentu. Jadi website diam-diam mengumpulkan data, memaksa browser para pengguna mengakses situs yang diblokir oleh pemerintah. Masalahnya itu etiknya kan, pengguna nggak tahu kalau komputer di webnya itu digunakan untuk eksperimen oleh si peneliti ini. Lalu yang kedua, ini bisa membahayakan pengguna di negara yang represif. Lalu yang ketiga itu penelitian ini itu bisa menyebabkan masalah politik atau risiko politik dan keamanan. Kasus ini itu memperlihatkan bahwa penelitian digital itu bisa berdampak langsung pada keselamatan manusia, khususnya di era digital. Lalu yang ketiga, digital is different. Era digital tuh udah berbeda dibanding era yang dulu. Di sini di buku ini, penulis itu menegaskan bahwa penelitian di era digital itu berbeda di masa lalu karena peneliti memiliki kekuatan yang lebih besar karena aksesnya lebih mudah gitu. Memantau bisa secara real time, bisa ngelacak lokasi, memprediksi perilaku, atau bahkan mempengaruhi putusan manusia.
Yang B, data itu bisa disalahgunakan. Data yang awalnya itu biasa aja, yang awalnya emang milik pribadi hak masing-masing untuk tujuan baik, karena di era digital ini data itu gampang diakses, jadi bisa disalahgunakan untuk tujuan yang buruk ke depannya. Contoh sejarahnya itu data sensus yang dipakai oleh Nazi waktu untuk memburu kelompok tertentu. Atau contoh lain itu data registrasi yang dipakai untuk diskriminasi dan pengawasan. Artinya, semakin besar database manusia, artinya semakin besar data yang dikumpulkan dari aktivitas digital, itu besar kemungkinannya untuk disalahgunakan. Yang keempat yaitu 4 prinsip utama dalam etika. A. Respect for persons. Artinya manusia itu harus diperlakukan sebagai individu yang punya hak untuk memilih. Makanya di mana adanya, kalau misalnya kita download aplikasi, kan ada agreement terms. Itu biasanya kita berhak milih tuh, atau accept cookies atau enggak kalau di website. Itu salah satu contohnya. Etika juga peserta penelitian itu harus dihormati, sebisa mungkin itu ada persetujuan langsung dari peserta. Kalau contoh pelanggarannya yang contoh kasus tadi yang Facebook. Lalu yang B, itu ada beneficient. Penelitian itu harus bermanfaat, terus meminimalkan risiko. Karena kalau bisa menyebabkan risiko, maka itu udah pelanggaran etik. Dan dan manfaat yang dihasilkan itu lebih banyak karena dilakukannya penelitian ini. Yang C yaitu justice atau keadilan. Risiko dan manfaat penelitian harus dibagi secara adil. Jangan sampai kelompok lemah itu malah semakin direndahkan atau menanggung risiko akibat penelitian dilakukan. Tapi manfaatnya itu malah justru menguntungkan satu pihak atau kelompok yang lebih besar gitu. Yang D, respect for law and public interest. Artinya penelitian harus mematuhi hukum, transparan, dan bertanggung jawab kepada publik. Jadi peneliti tidak boleh asal penelitian langsung, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip etika keempat ini sebelum melakukan penelitian. Yang kelima, 2 ethical frameworks. A. Consequentialism. Jadi ini fokus pada hasil akhir. Jika hasil akhirnya baik, maka tindakan bisa dianggap baik. Namun, jika hasil akhirnya buruk, maka penelitian ini akan dianggap buruk. Contohnya, eksperimen tanpa izin, tapi itu manfaatnya besar, maka boleh aja. Sebaliknya, jika eksperimen dilakukan tanpa izin, tetapi manfaatnya itu nggak besar, nggak terlalu bermanfaat lah intinya pada publik, maka eksperimen penelitian itu menjadi buruk. B. Deontology. Fokus pada prinsip dan cara. Kalau caranya salah, maka tetap salah, walaupun hasil akhirnya baik. Jadi cobalah untuk menyimbangkan antara fokus prinsipnya dan caranya juga harus benar. Contohnya nih, memanipulasi manusia tanpa izin itu nggak boleh atau nggak dianggap tidak etis. Penulis buku ini mengatakan bahwa kebanyakan perdebatan etika itu muncul karena benturan antara dua pendekatan ini, itu prinsip dan caranya. Jadi kalau bisa prinsip dan caranya itu keduanya benar, maka penelitian itu bisa dikatakan baik. Oke, yang keenam, areas of difficulty. Idealnya semua penelitian itu punya izin peserta untuk diteliti. Namun di era digital sekarang itu hal yang rumit karena data itu begitu besar, begitu banyak, jutaan atau bahkan ratusan juta atau bahkan miliaran. Karena peserta yang sangat banyak, makanya data itu sering anonim
ketika diberitahu, maka takutnya perilaku mereka itu berubah. Karena itulah penulis mengatakan, bukan consent untuk semuanya, tetapi some form of consent for most research. B. Informational risk. Informational risk. Risiko terbesar penelitian digital adalah kebocoran informasi pribadi. Contohnya kayak data shopping di Shopee, Tokopedia, data Netflix, seperti history film dan lain-lain. Data kesehatan atau yang sering mungkin salah gunakan atau bahkan data lokasi untuk nge-track di mana lokasi kita. Semuanya itu bisa diidentifikasi ulang, walaupun udah anonim, karena di era digital sekarang itu bisa ditebak. Nggak mudah, tapi bisa. Nggak ada yang data yang benar-benar 100% aman. Yang C, privacy. Privasi sekarang bukan sekedar publik atau private. Walaupun data itu tersedia di internet, tapi belum tentu etis buat digunakan sembarangan. Karena bisa aja datanya itu walaupun udah dipublikasi untuk di internet, tapi belum tentu dibolehkan atau bahkan disalahgunakan. Penulis di sini di buku ini menggunakan konsep appropriate flow of information, atau artinya informasi harus mengalir sesuai konteks yang wajarnya, yang sewajarnya aja. D. Making decision in the face of uncertainty. Kadang peneliti itu nggak tahu pasti apa sih dampak yang akan dihasilkan dari penelitian yang dilakukan. Karena itu, penulis itu menyarankan ada 4. Yang pertama, penelitian itu bertahap agar bisa meninjau ulang selama penelitian bertahap. Lalu survei etika untuk concern terhadap etika, analisis risikonya apa dampaknya, dan apa sih manfaatnya buat kedepannya, dan uji coba skala kecil terlebih dahulu agar tidak merugikan dampak yang besar ketika diuji uji skala yang lebih besar. Yang terakhir yaitu praktikal. IRB is a floor, not a ceiling. Artinya, kalau lolos izin bukan berarti otomatis udah etis. Artinya, kalau misalnya ini udah berizin, tapi belum tentu etis buat digunakan dalam suatu penelitian. Peneliti juga harus berpikir kritis sesuai konteksnya. Artinya, peneliti juga harus mengkaji ulang apa yang dianggap etis dan mana yang nggak etis, walaupun udah mendapat izin, gitu. Yang B, put yourself in everyone else's shoes. Artinya, peneliti juga harus melihat dari sudut pandang yang lain atau sudut pandang dari yang diteliti begitu. Contohnya peserta masyarakat, korban, pemerintah, atau bahkan institusi yang lainnya. C. Ethics is continuous, not discrete. Artinya, etika itu bukan sekedar etis atau nggak etis, tetapi seberapa baik keseimbangan, manfaat, dan risikonya. Kesimpulannya dari chapter 6 ini yaitu teknologi digital itu memberi kekuatan yang besar terhadap peneliti, karena di era digital data semakin mudah dikumpulkan, semakin gampang untuk melakukan penelitian. Namun secara etika juga harus diperhatikan, karena bisa aja berdampak yang buruk bagi masyarakat ketika melakukan penelitian ini. Hukum aja nggak cukup, peneliti juga harus berpikir kritis. Apa sih penelitian ini sebenarnya etis atau nggak etis? Dan yang terakhir, peneliti juga harus memiliki tanggung jawab ketika nantinya, walaupun peneliti sudah melakukan pengkajian, apa ini etis atau etis, tetap nanti jika ada masalah, peneliti harus bertanggung jawab terhadap penelitiannya. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu relevansi dengan Indonesia yang sekarang. Sekarang udah di era digital. Ada 4 poin yang akan saya bahas dengan relevansi di Indonesia sekarang. Yang pertama, kebocoran data pribadi, seperti yang di poin sebelumnya. Di Indonesia, beberapa
beberapa kali sempat terjadi kebocoran data. Contohnya data BPJS, data pelanggan operator, kayak nomor telepon, data e-commerce yang dijual untuk pihak ketiga, atau bahkan data pinjol untuk bisa disalahgunakan. Hal ini bisa berdampak negatif apabila uh, institusi ini itu bisa menyalahgunakan data yang didapatkan dari masyarakat. Gitu. Kasus ini sangat relevan dengan pembahasan informational risk yang sudah dibahas sebelumnya, privacy, ataupun misuse of data. Masyarakat itu sering nggak tahu, apalagi masyarakat Indonesia ini kurangnya literasi dan menganggap percaya aja pada pemerintah. Data yang mereka dipakai itu nggak tahu sebenarnya buat apa, disimpan di mana nggak tahu, atau bahkan dijual ke negara mana juga nggak tahu, dijual ke siapa aja juga nggak tahu gitu. Yang kedua, algoritma media sosial dan manipulasi opini. Mungkin sekarang media sosial tuh tempat untuk menginformasikan kepada publik secepat mungkin dan sebagainya. Tetapi ada beberapa oknum yang menggiring opini publik. Jadi dibuat informasi itu untuk menggiring atau mengajak lah istilahnya. Kayak TikTok, Instagram, Facebook itu bisa mempengaruhi emosi, opini publik, dan bahkan perilaku konsumsi media oleh masyarakat. Hal ini sangat mirip dengan emotional contagion. Di Indonesia itu hoax politik untuk menjadikan suatu kelompok, echo chamber, cyberbullying, dan bahkan propaganda digital. Belakangan ini sering terjadi. Yang ketiga, AI dan pengumpulan data besar-besaran. Sekarang lagi maraknya AI dan data itu udah tersebar lah di mana-mana. Karena internet udah dimulai dari tahun-tahun yang sebelum-sebelum. AI itu sekarang membutuhkan data dalam jumlah besar untuk memproses machine learning-nya, untuk beradaptasi lah dengan data-data yang udah ada selama ini dikumpulkan, kayak foto wajah, suara, lokasi, dan bahkan kebiasaan online di media sosial. Masalahnya, banyak pengguna benar-benar tidak benar-benar memahami persetujuan aplikasi. Kayak contohnya kalau misalnya kita download aplikasi, agree and terms itu bisa aja loh diselipkan kata-kata yang disalahgunakan datanya, data kita untuk dijual atau digunakan lah, tapi yang nggak etis kepada pihak lain. Namun masyarakat Indonesia kebanyakan itu scroll agree and terms langsung setuju dan bisa memulai menggunakan aplikasinya. Akhirnya pengguna itu nggak benar-benar tahu apa sih terms and agreement yang tertulis di aplikasi untuk menggunakan aplikasi itu. Yang keempat, pinjol dan fintech. Lah sekarang lagi marak-maraknya lah untuk pinjol karena untuk mendapatkan uang itu udah mudah, katanya dengan KTP aja bisa dapat limit 40 juta dan itu kan bisa menggiur apalagi buat orang-orang yang sedang membutuhkan uang. Banyak aplikasi-aplikasi pinjol ini mengakses kontak, lokasi, galeri foto, ataupun SMS penggunanya untuk dijual ke pihak yang lain dengan berbagai alasan lah atau berbagai kepentingan untuk promosi ataupun hal-hal lainnya. Lalu kita membahas poin selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan di masa depannya. Yang pertama, memperkuat regulasi perlindungan data. Jadi data itu benar-benar terprivasi dan anonim, benar-benar anonim yang terjaga. Indonesia itu perlu memperkuat implementasi undang-undang perlindungan data pribadi agar tidak salah digunakan, agar tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga atau pihak lain untuk kepentingan tertentu. Memberi hukuman yang tegas agar agar jerah lah istilahnya, agar jerah dan tidak menggunakan data
itu untuk disalahgunakan. Lalu yang ketiga itu meningkatkan pengawasan platform digital. Jadi ada uh, pihak atau institusi yang dia melakukan pengawasan terhadap platform digital. Apakah platform digital ini benar-benar aman atau justru malah mencuri data uh, penggunanya. Yang kedua, edukasi literasi digital. Inilah pentingnya literasi digital karena di zaman digital sekarang dengan adanya literasi itu bisa mengurangi lah atau lebih aware terhadap masalah data ini atau data digital kita di dalam era digital. Masyarakat itu harus lebih sadar tentang privasi, keamanan data, dan risiko membagikan informasi pribadi ke pihak-pihak tertentu di aplikasi digital, website digital, atau apapun yang di digital sekarang. Yang ketiga, transparansi teknologi dan AI. Karena adanya etika dalam dunia digital sekarang, itu seharusnya perusahaan tuh lebih transparan lagi lah. Sebenarnya data mereka tuh diapain sih? Atau dikumpulin buat apa gitu. Jadi masyarakat yang memakai pun percaya gitu dan merasa oh iya data gue nggak disalahgunakan. Oke, mungkin poin ini akan membahas tentang ide atau rencana buat skripsi saya. Kedepannya saya akan membahas skripsi tentang bisnis, tapi dengan prinsip data science. Kebetulan saya juga cukup menyukai di bidang bisnis karena perputaran uangnya itu lebih cepat dibanding kerja sama orang lain. Kita juga tahu caranya berbisnis dan bisnis tuh kebanyakan bisa di leverage seiring berjalannya waktu. Mungkin nanti saya akan menggunakan prinsip data science kayak data customer, uh, churn rate-nya kayak kenapa sih customer itu nggak beli lagi atau repeat order probability-nya atau bahkan behavior base-nya kayak mereka tuh beli karena mungkin dari tempatnya dekat, emang kebanyakan orang itu beli ini, oh makanya ikut FOMO atau gimana, atau berdasarkan faktor-faktor lain kayak promo, harganya lebih murah, dinamik, atau berdasarkan waktu jam makan atau emang lagi suka aja gitu. Mungkin nggak terlalu yang detail banget, tetapi mungkin saya akan mengambil fokus idenya bisnis gitu. Intinya di bidang bisnis lah, di mana bisnis ini itu bisa berkembang dan menggunakan data customer atau data histori pembelian untuk meng-scale up perusahaan atau meng-scale up suatu startup dalam penjualannya gitu.